Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Ustazah Putih. Khususnya untuk kelas 9 ya. Melanjutkan materi minggu sebelumnya. Masih bab pertama, dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Ya, ini untuk yang pertama itu masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1959. Yang kedua, masa Orde Lama. Ketiga, masa Orde Baru. Yang keempat, masa reformasi. Di sini Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila dilahirkan pada tanggal 1 Juni 1945 dan ditetapkan secara resmi menjadi dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Di sini tuh ada 4 tahapan ya. 4 tahapan ini diantaranya masa awal, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Ini pertama membahas masa Orde Awal. Masa awal kemerdekaan ini ya. Pada periode awal kemerdekaan, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai ancaman ya. Begitu Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, banyak sekali cobaan yang melanda. Banyak sekali cobaan yang melanda. Pada saat itu adanya pemberontakan PKI di Madiun. Pemberontakan PKI di Madiun. Terus pada intinya ingin menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Pemberontakan yang lain yaitu pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia diketuai oleh Kartosuwiryo. Dari dua pemberontakan itu pada intinya sama, ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi yang lain. Tidak terlepas begitu saja antara tahun 1945 sampai dengan 1950 berganti pada periode berikutnya, yaitu periode tahun 1950 sampai dengan 1959. Nih, ideologi Pancasila seolah-olah berdiri di antara liberalisme dan komunisme. Terus yang kedua, Pancasila dimaknai bukan berada pada kekuasaan rakyat, melainkan kekuasaan pribadi presiden pada saat itu. Saya jelaskan ya, pada periode 1950 sampai 1959 ini ditandai dengan lahirnya ideologi liberalisme, penuh kebebasan. Kebebasan dalam berorganisasi, kebebasan dalam berpendapat, dan tidak lagi ada pemberontakan PKI, melainkan adanya pemberontakan baru di era tahun 1950 sampai dengan 1959. Di antaranya yaitu RMS ya, pemberontakan baru di era tahun 1950 sampai 1959, di antaranya yaitu RMS Republik Maluku Selatan sudah di luar Pulau Jawa.
Dan yang terakhir setelah munculnya pemberontakan itu lahirlah dekret presiden. Lahirlah dekret presiden. Ini tanggal 5 Juli 1959 dirasa Undang-Undang UUDS 1950 tidak cocok dengan kondisi bangsa Indonesia. Akhirnya keluar dekret presiden yang salah satu isinya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Setelah lahirnya dekret presiden, periode selanjutnya 1959 sampai dengan 1966 dari demokrasi Pancasila menjadi demokrasi terpimpin, di mana presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar. Di sini terjadi pengangkatan presiden seumur hidup. Sudah jelas ini menyalahi ketatanegaraan Republik Indonesia. Dan lahirlah Nasakom, Nasional Agama dan Komunis. Terakhir, setelah Nasakom lahir, terjadinya pemberontakan G30 SPKI. Ya. Pada masa Orde Baru, ini ditandai dengan pengangkatan Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Insinyur Soekarno, di mana Jenderal Soeharto ini memiliki visi. Isi visinya ini melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, ya. Dengan berbagai permasalahan yang muncul, jangan menjadikan kita sebagai bangsa Indonesia untuk berpaling dari Pancasila dan lebih condong dengan dasar negara lain. Kita jadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sampai kapanpun. Sekian dan terima kasih. Untuk siswa-siswi kelas 9 SMP Budi Utomo, ini ada tugas dari saya. Silakan dikerjakan dengan cermat dan teliti. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.